Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Edi Kristianto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di dalam program kali ini saya sebagai host. Dan pada kesempatan ini telah bersama kita orang yang sangat luar biasa di Kota Surabaya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, Ibu Maria Teresia Ekawati Rahayu SHMH yang akrab dipanggil Bu Yayu. Selamat malam Bu Yayu. Selamat malam Pak Edi. Gimana Bu? Alhamdulillah sehat ya? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih atas kehadirannya di Swarga Loka ini. Semoga kita bisa berbincang-bincang terkait dengan masalah yang saat ini sedang update ya. Selain memiliki fungsi dan memberikan pengakuan atas hukum atas identitas kependudukan, data dokumen kependudukan, KTP, KK saat ini adalah menjadi dasar di dalam rangka daftar pemilih tetap di pemilu tahun 2024, di mana Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri sudah memberikan DP4 itu ke seluruh KPU kabupaten kota, dan saat ini tentunya karena data ini sifatnya dinamis, setiap hari, setiap detik pasti akan ada perubahan, dan insya Allah data itu juga sudah terupdate oleh KPU secara berjenjang dan secara setiap bulan selalu diupdate kepada KPU di seluruh Indonesia. Nah, Bu Yayu, pada kesempatan ini saya ingin bertanya dulu, apa sih sebenarnya tugas dan fungsi Bakes Bangpol? Ini biar teman-teman Swarga Loka yang berada bersama pemirsa Madu TV Nusantara ini biar tahu sebenarnya apa sih tugas Bakes Bangpol Kota Surabaya ini. Baik, terima kasih Pak Kadis Penduk dan pemirsa Swarga Loka yang saya hormati. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah organisasi perangkat daerah di Kota Surabaya tentunya, yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan umum. Dan salah satu tugas yang dilaksanakan itu adalah di bidang politik. Kebetulan saat ini adalah menjelang Pesta Demokrasi tahun 2024, sehingga menurut ketentuan, pemerintah daerah ini wajib untuk memfasilitasi pelaksanaan pesta demokrasi. Nah, sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidang politik, maka Bakes Bangpol ini adalah bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan pesta demokrasi di Kota Surabaya dengan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Itu adalah salah satu tugas dari Bakes Bangpol. Oke. Berarti saat ini Bakes Bangpol merupakan mitra dari KPU dan Bawaslu dalam rangka penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Sejauh mana Bu Bakes Bangpol dalam menyambut pemilu 2024 itu apa yang sudah dilakukan? Baik, untuk mendukungnya itu? Terima kasih. Untuk Bakes Bangpol sendiri, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa tugasnya adalah memfasilitasi, dan ternyata memfasilitasi ini artinya luas banget, gitu, luas banget. Mulai dari berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan data pemilih, baik itu data pemilih sementara, kemudian data pemilih hasil perbaikan, dan kemudian data pemilih tetap, kemudian juga berkaitan dengan sarana prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu itu, sekretariat PPK, sekretariat PPS, kemudian juga pembentukan badan ad hoc dalam rangka penyelenggaraan pemilu itu, mulai dari PPS, PPK, dan nantinya saat seleksi KPPS pun juga kami berkoordinasi dengan KPU. Kemudian juga terkait dengan kegiatan pengawasan, mengkoordinasikan kegiatan pengawasan baik itu dalam masa sosialisasi kemarin sebelum masa kampanye, dan saat ini telah memasuki masa kampanye sampai dengan awal Februari nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan pemantauan persiapan logistik pemilu tahun 2024, termasuk juga menyiapkan
petugas pengamanan untuk TPS itu adalah di Bakesbang ya? Ya, di Bakesbang yang dikoordinasikan dengan KPU dan Bawaslu. Itu termasuk TPS di setiap TPS 2 orang itu ya? Ya, ya. Jadi kalau terkait dengan data petugas pengamanan, jumlah TPS di Surabaya itu 8.167 untuk pemilu tahun 2024 dan masing-masing TPS itu butuh 2 petugas pengamanan. Jadi 2 kali 8.167 itu ya? Ya. Terus yang tadi disampaikan salah satunya adalah terkait dengan DPT. Nah DPT ini sudah ditetapkan oleh KPU untuk atau masih DPS atau DPT udah? Saat ini sudah ditetapkan DPT. Ditetapkan ya? Sudah. Untuk Surabaya. Berarti warga Swarga Loka dan Madu TV Nusantara sudah bisa ngecek ya di masing-masing kelurahan ya, bisa. Untuk apakah dia sudah masuk DPT atau belum. Nanti yang kalau belum masuk gimana Bu itu Bu? Nah, kalau belum masuk maka warga bisa menghubungi PPS setempat dengan membawa identitas diri. Sehingga nanti bisa dilakukan proses oleh PPS. Jadi inilah makanya kenapa dokumen administrasi kependudukan ini sangat penting di dalam rangka penyelenggaraan pemilu ini. Gitu. Ya Bu ya. Terus selain itu kemarin kan kita juga rame ya. Kita dari kecamatan itu menyampaikan terkait dengan akte kematian. Nah sekarang saya ingin tanya kenapa akte kematian juga dianggap penting saat menjelang pemilu tahun 2024 ini. Baik, akte kematian ini adalah hal yang penting karena akte kematian ini menjadi salah satu alat untuk validasi apakah seseorang itu masih mempunyai hak pilih atau tidak. Nah, berdasarkan ketentuan dari KPU RI, maka data pemilih itu boleh dicoret apabila bisa menunjukkan surat keterangan kematian. Sehingga jika tidak ada akte kematian, maka seseorang ini dianggap masih mempunyai hak pilih. Sehingga kalau misalnya data ini tidak diupdate, konsekuensinya maka data pemilih ini menjadi tidak valid menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalnya di DPT itu nanti masih ada nama seseorang, tapi ternyata di lapangan orang itu sudah meninggal, tapi dengan menunjukkan akte kematian itu bisa dicoret sekaligus ya waktu itu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Terus yang berikutnya Bu, kira-kira apa ya yang dokumen-dokumen lainnya yang sekiranya bisa digunakan di dalam rangka menyukseskan pemilu, utamanya yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil? Tentunya berkaitan dengan EKTP. Karena nantinya undangan bagi pemilih itu bisa ditunjukkan kepada petugas di TPS dengan menunjukkan KTP. Oleh karena itu, bagi warga yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah, maka harus melakukan perekaman data dalam rangka untuk mendapatkan EKTP bagi yang belum. Itu termasuk yang tanggal 14 nanti usianya 17 tahun Bu ya? Iya. Itu harus menunjukkan KTP ya? Iya. Wah, berarti saya harus siap untuk mencetak KTP ini ya? Ya, kalau sekarang kan identitas kependudukan digital, gitu kan, sehingga. Nah itu apakah bisa dipakai Bu? Kalau identitas kependudukan digital bisa ditunjukkan. Oh, bisa ditunjukkan ya? Karena kan itu merupakan untuk saat ini itu termasuk alat atau identitas yang bisa diakui. Oke. Jadi pemirsa Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, jadi ini penjelasan dari Bu Yayu, Kepala Bakesbang Pol Kota Surabaya, menyampaikan bahwa selain KTP fisik yang kita punyai, kalau kita sudah mempunyai identitas kependudukan digital atau KTP digital, itu bisa digunakan sebagai dokumen ketika nanti jenengan datang ke TPS. Jadi ketika jenengan datang ke TPS, tunjukkan di handphone jenengan bahwa jenengan adalah KTP-nya KTP digital penduduk di RT tersebut, di TPS tersebut, sehingga tidak perlu membawa KTP fisik. Nah ini luar biasa ini informasi yang sangat penting bagi pemirsa, karena sekarang warga ini segerang bingung terkait dengan KTP fisik. Sementara kan proses KTP fisik pencetakannya kan kita mengikuti jumlah KTP yang atau belangko yang dikirimkan oleh Dirjen Dukcapil. Terus yang berikutnya Bu Yayu,
kira-kira Bakes Bangpol ini apakah juga bekerja sama dengan OPD lain di pemerintah kota di dalam rangka persiapan pemilu 2024 selain tadi dengan polisi dan TNI? Baik, dalam pelaksanaan mensukseskan pesta demokrasi, pasti Bakes Bangpol harus berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah Kota Surabaya, dengan Dispenduk tentunya, kemudian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian dengan bagian pemerintahan, dengan kecamatan dan kelurahan, dan itu harus dilaksanakan karena semua organisasi perangkat daerah ini masing-masing mempunyai tugas dan fungsi peranan dalam rangka mensukseskan pemilu tahun 2024. Ini sudah dilaksanakan Bu ya dengan pemerintahan, camat, lurah, intensif ya. Ya, karena kalau dengan bagian pemerintahan, dengan kecamatan dan kelurahan itu pasti karena mereka adalah aparat perangkat wilayah yang nanti berhubungan langsung dengan pelaksanaan pemilu di masing-masing ya, wilayah PPK kecamatan. di kecamatan, ya, PPS di kelurahan itu kemudian ya. TPS nantinya juga memerlukan peran serta dari warga di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Terus dengan Bu Panwascam itu dengan Bawaslu kota pasti gimana, kalau dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu pasti kami harus berkoordinasi karena pelaksanaan tugas Bawaslu dan KPU itu difasilitasi oleh pemerintah daerah dan aparat perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang politik ini adalah Bakes Bangpol, sehingga kami harus berkoordinasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini dengan KPU dan Bawaslu. Terus saat ini kan situasi sudah kampanye ya sejak 28 November kemarin Bu. Ini masa kampanye sampai nanti 14 Februari. Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang dilakukan oleh Bakes Bangpol di dalam rangka menciptakan suasana kota Surabaya ini dalam penyelenggaraan pemilu ini bisa kondusif, aman dan damai, itu kiat-kiatnya apa Bu? Baik. Dalam rangka mewujudkan kondisi ketentraman dan ketertiban di Kota Surabaya, Bakes Bangpol bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, tentunya dalam hal ini RT, RW, LPMK, semuanya mempunyai peran dalam rangka menjaga situasi dan kondisi Kota Surabaya agar tetap aman dan kondusif. Dan ini tidak lepas juga kerjasama kami dengan jajaran instansi pengamanan dalam hal ini baik itu Babinsa, Babin Kantipmas, kemudian Polsek, kemudian Koramil, dan di level yang lebih tinggi dengan Polres dan Kodim di seluruh kota Surabaya. Dan kemudian juga organisasi masyarakat ini juga turut berperan. Kami melakukan dialog, kemudian diskusi, kemudian juga komunikasi dan koordinasi agar semua elemen masyarakat bisa berperan untuk tetap menjaga situasi dan kondisi Surabaya dalam kondisi aman dan tentram. Nah, di dalam saat ini kira-kira tantangan yang paling urgent apa di masa-masa seperti ini? Ya, kalau untuk masa-masa seperti ini tantangan yang paling urgent adalah sekarang ini kan eranya adalah era digital, sehingga banyak sekali informasi-informasi yang berkembang yang di media sosial, kemudian media-media lain, sehingga kadang-kadang ini juga berpengaruh kepada masyarakat walaupun informasi ini belum tentu diyakini kebenarannya. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak cepat atau tidak mudah terpengaruh pada informasi-informasi dan memastikan kebenaran informasi jangan itu. Sumbu pendek ya, masyarakat jangan sumbu pendek. Jadi masyarakat harus ketika ada informasi itu harus ditelaah, dicarikan sumbernya benar atau tidak. Jangan sampai terpancing yang akhirnya justru akan merugikan diri sendiri dan masyarakat yang lainnya. Oke, ini sangat luar biasa ini. Bu Yayu, tadi terkait jenengan nyampaikan ada dunia saat ini, dunia medsos dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira apa yang dilakukan oleh Bakes Bangpol sebagai salah satu institusi pembinaan politik di wilayah kota Surabaya ini di dalam rangka sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat dan warga kota Surabaya, utamanya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di dalam pelaksanaan pemilu. Harapan kita kan kalau bisa 100% pemilih itu hadir. Nah, ini kira-kira
Apa Bu kiat-kiatnya itu? Ya, kami melalui Diskominfo tentunya menyampaikan informasi-informasi agar masyarakat ini berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pemilu. Karena pesta demokrasi ini kita laksanakan 5 tahun sekali. Tentunya ini adalah perwujudan dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jika masyarakat tidak berperan aktif, maka yang sudah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah ini menjadi sia-sia. Karena itu kami menghimbau melalui media sosial, media cetak dan media lainnya untuk juga ikut berperan aktif dalam menginformasikan bahwa partisipasi aktif masyarakat ini sangat diperlukan dalam rangka mensukseskan pemilu tahun 2024. Karena pemilu ini adalah sarana pergantian kepemimpinan yang damai, sehingga kalau kita tidak memanfaatkan hak yang kita punyai, maka itu juga bisa merugikan kepentingan kita sendiri dan kepentingan masyarakat secara nasional, yaitu masyarakat Indonesia. Kalau masing-masing masyarakat itu punya satu suara, tapi jangan dilihat bahwa satu ini tidak berpengaruh. Ketika misalnya targetnya itu adalah 100, kurang 1 menjadi tidak terpenuhi, padahal itu adalah sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pemilu tahun 2024. Itu yang kita lakukan bersama-sama dengan stakeholder, baik itu media elektronik maupun media-media yang lain. Ya. Oke, itu kan tentunya partai politik juga akan juga melakukan edukasi kan terhadap konstituennya ya, untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih itu. Tapi di Bakesbangpol ini juga ada beberapa organisasi masyarakat yang di bawah pembinaan dari Bakesbangpol. Apakah juga ada komunikasi, koordinasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik itu organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, atau organisasi kemasyarakatan di bawah Bakesbangpol itu? Pasti, semua organisasi masyarakat yang tercatat di Bakesbangpol kami himbau untuk menyampaikan kepada masing-masing jajarannya agar melaksanakan atau menggunakan hak pilihnya pada saat pesta demokrasi tahun 2024, sehingga nanti tujuan dan harapan dari pelaksanaan pemilu ini bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Nah, yang berikutnya Bu Yayu, ini data di kami di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu hampir sekitar 40% ya pemilih pemula usia 17 tahun sampai usia 30 tahun itu sangat luar biasa. 40% itu di Surabaya ini datanya 40%. Bagaimana Bakesbangpol itu melakukan edukasi terhadap pemilih-pemilih pemula ini di dalam rangka pelaksanaan pemilu serentak 2024 ini? Ya. Terkait dengan pemilih pemula, kami melaksanakan melalui sosialisasi kepada sekolah-sekolah, kemudian ya setiap bulan kami laksanakan dengan mendatangi sekolah-sekolah. Yang 17 itu rata-rata yang SMA kelas 2, kelas 3 ya? SMA kelas 2, kelas 3, dan itu kami laksanakan sosialisasi dengan mendatangi sekolah-sekolah, baik itu negeri maupun swasta yang ada di kota Surabaya. Kemudian kami juga menghimbau melalui lembaga-lembaga keagamaan, melalui tokoh agama, melalui tokoh masyarakat untuk mengingatkan. Sekarang ini ada Kiai Kampung, Bu. Iya. Nah, bagaimana Kiai Kampung gitu. Untuk mengingatkan para pemilih pemula itu untuk berperan aktif atau menggunakan hak pilihnya saat pemilu 2024. Karena jujur aja yang pemilih pemula ini kadang-kadang karena mereka masih pemula itu pengetahuannya masih terbatas kan, sehingga kadang-kadang ini apa sih pemilu itu, buat apa saya ikut kan gitu. Oleh karena itu perlu itu kita jelaskan bahwa peran aktif mereka itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pemilu tahun 2024. Bayangkan kalau jumlah prosentasenya tadi disampaikan bahwa 40%. Angka 40% ini adalah sangat tinggi jika itu dibandingkan dengan jumlah warga yang sudah dewasa. Kalau itu totalnya 100%, 40%-nya itu generasi milenial, maka yang 60% lah yang dewasa. Berarti kan sangat berpengaruh nantinya partisipasi mereka ini. Ya. Oke Bu. Terus kemarin saya dengar juga ada
kegiatan deklarasi damai ya. Kira-kira apa kemarin diselenggarakan nggak tahu oleh Bawaslu atau KPU itu ya. Ini kira-kira Bagespang menyelenggarakan nggak Bu deklarasi damai atau apa apel kesiapsiagaan dan lain sebagainya di dalam rangka menyongsong pemilu 2024 Bu? Dalam rangka menyongsong pemilu tahun 2024, deklarasi damai ini dilaksanakan oleh KPU, dilaksanakan oleh Bawaslu, dilaksanakan oleh Polrestabes, dan Bagespangpol ini memfasilitasi penyelenggaraan apel siaga dan apel pemilu damai. Tujuannya adalah untuk menggalang semua penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu agar melaksanakan tahapan-tahapan pemilu ini secara damai sehingga nantinya sampai dengan pelaksanaan pesta demokrasi saat 14 Februari 2024 kondisi Kota Surabaya khususnya itu tetap dalam kondisi kondusif. Terus terkait dengan kegiatan tersebut ini kira-kira saya kembali ke pemilih pemula ini, respon pemilih pemula di bawah itu seperti apa terkait dengan pemilu ini? Ketika kami melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, nampaknya responnya mereka ini bertambah pengetahuannya karena awalnya mereka tidak tahu kan Pak harus ngapain, kemudian harus kemana gitu. Nah ini kita jelaskan bahwa bagaimana tahapannya mereka itu nantinya ketika misalnya datang ke TPS gitu kan, kemudian bagaimana juga ketika mereka nanti belum misalnya saat 17 tahunnya itu belum sekarang kan Pak, bisa jadi kan nanti di bulan Januari atau bulan Februarinya itu. Nah itu mereka antusias untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan terkait dengan bagaimana mereka sebagai pemilih pemula, termasuk juga kami jelaskan sanksi ketika mereka misalnya nanti terlibat pada politik uang atau misalnya terlibat pada sampai seperti itu ya penjelasannya ya. Jadi itu terkait dengan apa supaya mereka juga paham gitu, bukan hanya haknya yang diketahui, tetapi di samping hak juga ada kewajiban yang harus mereka patuhi terkait dengan aturan-aturan pemilu. Oh, sampai mereka di hal-hal yang dilarang di dalam rangka penyelenggaraan pemilu itu juga dilakukan edukasi ya kepada mereka. Karena mereka sendiri juga sudah mengetahui Pak bahwa bahkan ada yang bertanya, Pak bagaimana Pak kalau nanti ketika misalnya saya ini tiba-tiba diberikan uang supaya untuk memilih nyoblos memilih B, gitu. Seseorang gitu. Nah itu kan harus kita jelaskan apa konsekuensinya. Bagi mereka mungkin awalnya ya gak apa-apa diterima aja kan gitu, tapi kan ternyata menurut ketentuan itu tidak boleh, itu dilarang dan ada konsekuensi hukumnya sehingga mereka harus kita jelaskan. Oh gitu ya. Jadi edukasi terhadap pemilih pemula sampai semasif itu ya. Ya. Dan dari pemilih pemula yang dilakukan edukasi itu kira-kira istilahnya pandangan mereka terhadap pemilu 2024 yang serentak ini, apalagi nanti setelah itu juga ada pelaksanaan pemilu kepala daerah, itu apa yang di benak mereka apa terkait dengan pemilu serentak itu? Baik, setelah kami berikan penjelasan dan di dalam sosialisasi ini kami juga melibatkan KPU, kemudian melibatkan praktisi, melibatkan Bawaslu juga, sehingga pengetahuan mereka menjadi bertambah dan mereka antusias juga untuk mengikuti penjelasan. Dan di dalam sosialisasi ini tidak hanya sosialisasi secara tatap muka, tetapi kita juga menyampaikan video-video, film-film pendek terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu seperti apa. Harapannya sih mereka sudah bisa mempunyai gambaran yang jelas tentang arti pentingnya pelaksanaan pemilu bagi dirinya sendiri, juga bagi masyarakat dan tentunya bagi negara kita Indonesia. Oke Bu, selanjutnya Bu, tadi disampaikan di awal tadi adalah terkait dengan kesiapan dari jajaran samping. Sekarang kalau Bawaslu tadi sudah mulai persiapan, oke. KPU juga sudah menetapkan DPT, termasuk calegnya sudah ditetapkan Bu ya. Sudah. Daftar pemilih calon legislatif itu kan sudah ditetapkan. Sekarang kesiapan dari teman-teman jajaran samping ini, utamanya Polres dengan TNI,
Ini kan dua institusi yang berbeda, polisi dengan TNI. Ini sejauh mana, Bu? Di ring berapa mereka nanti pengamanannya? Kalau terkait dengan penyelenggaraan pengamanan, secara kewenangan ini menjadi kewenangan kepolisian karena ini berkaitan dengan masalah ketentraman dan ketertiban umum. Dan nantinya kepolisianlah yang mengkoordinasikan dengan jajaran TNI, sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan pemilu ini nanti pengamanan itu melibatkan baik Polri maupun TNI, tapi dikoordinasikan oleh kepolisian. Dan kepolisian ini nanti juga terlibat di dalam tim pengawasan penyediaan logistik pemilu yang sekarang ini sudah mulai dilaksanakan. Yang di gudang-gudangnya KPU itu menjadi kewenangan dari kepolisian. Dan ini sudah mulai dilaksanakan di gudang logistik pemilu yang dikoordinasikan oleh KPU. Oke. Terima kasih Bu Yayu. Ini menjelaskan sangat luar biasa. Jadi teman-teman yang di season pertama ini yang perlu kami sampaikan adalah nanti ketika pada hari H dalam pelaksanaan pemilu, jenengan atau warga, utamanya pemilih pemula, teman-teman pemilih pemula yang belum mempunyai KTP fisik bisa memanfaatkan KTP digital. Makanya nanti teman-teman bisa teman-teman dari Swarga Loka, dari Madu TV Nusantara bisa melakukan aktivasi terhadap KTP digital di kantor-kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan juga di tempat-tempat yang memang difasilitasi oleh pemerintah Kota Surabaya. Sehingga dari KTP digital itu bisa digunakan sebagai bukti bahwa jenengan penduduk Surabaya dan bisa mengikuti pelaksanaan pemilu. Karena pemilih pemula nanti pada tanggal 14 nanti cukup banyak yang belum mempunyai KTP fisik. Nah, solusinya adalah salah satunya tadi adalah seperti itu. Dan pada saat ini kita break sejenak untuk sesi ini dan nanti akan kita ikuti sesi berikutnya. Terima kasih. Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, masih bersama saya Edi Kristianto selaku host di salah satu program Swarga Loka Sedep seputar dialog kependudukan di sesi 2 bersama Bu Yayu selaku Kepala Bakesbang Pol Kota Surabaya. Tadi kita sudah berbincang cukup lama banyak, cukup luar biasa di sesi pertama. Nah, untuk sesi kedua ada beberapa hal yang memang harus perlu kita kupas dari beliaunya. Bu Yayu, selain yang sudah kita bahas sebelumnya, sekarang bagaimana upaya-upaya dari Bakesbang Pol untuk memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya yang jumlah pemilihnya di atas 2 juta ini dalam rangka supaya bisa mensukseskan pemilu 2024 ini? Baik, pemerintah Kota Surabaya melalui surat edaran wali kota yang ditujukan kepada LPMK, kepada RW, kepada RT. Jadi Pak Wali sudah menyampaikan kepada seluruhnya agar mendukung dan mensukseskan pemilu 2024 dan tidak menghalangi tahapan pemilu. Itu yang sudah disampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat. Harapannya dari LPMK, RT, RW ini juga meneruskan informasi tersebut kepada seluruh masyarakat yang berada di lingkungan masing-masing. Kemudian juga kami juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk juga menyampaikan himbauan-himbauan tersebut kepada kelompok masing-masing. Harapannya semua elemen masyarakat, baik itu pemerintah maupun instansi lainnya juga bersama-sama pemerintah Kota Surabaya untuk mensukseskan pemilu 2024. Oke. Tadi disampaikan jangan menghalangi tahapan pelaksanaan pemilu. Kira-kira potensi apa, Bu, yang bisa dilakukan oleh kita warga masyarakat yang dijudge sebagai menghalangi pelaksanaan proses pemilu itu, Bu? Kalau menghalangi tahapan pemilu itu antara lain, Pak, misalnya
ketika diperlukan lokasinya untuk TPS. Maka misalnya jangan di sini gitu. Kalau misalnya kalau di sini harus ketentuannya ini. Nah, itu bisa masuk kategori sebagai hal yang menghalangi pelaksanaan pemilu. Itu antara lainnya seperti itu. Jadi ini kan 5 tahun sekali ya teman-teman Swarga Loka dan pemirsa Madu TV Nusantara. Jadi partisipasi masyarakat di dalam upaya penyelenggaraan pemilu termasuk lokasi TPS ini sangat diperlukan. Jadi kita harap kepada warga masyarakat ini kurang 2 bulan ini sudah mulai bisa menunjuk lokasi TPS-nya, dan kita mohon untuk tidak adalah yang keberatan untuk lokasinya dijadi tempat pemungutan suara. Jadi sampaikan itu masuk dalam tahapan menghalangi pelaksanaan pemilu. Oke, Bu Yayu, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi apa saja sih sebenarnya target daripada Bakes Bangpol di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini? Target Bakes Bangpol tentunya adalah pemilu dilaksanakan dengan sukses. Kemudian suasana dan kondisi kota Surabaya tetap aman dan tentram sampai dengan selesai pemilihan. Selesai pemilihan ini adalah sampai dengan penetapan calon menjadi calon terpilih tentunya. Ya, nanti kan kalau nggak salah presiden itu penetapannya di bulan Maret. Ya. Jadi walaupun sudah coblosan di tanggal 14, tapi tetap tahapan ini harus selesai ya, sampai penghitungan, sampai penetapan ini harus sukses. Jadi teman-teman Madu TV Nusantara dan Swarga Loka, tahapan pemilu itu bukan sampai nyoblos loh ya. Tanggal 14 nyoblos selesai. Wah, bukan. Setelah itu masih ada penghitungan. Setelah penghitungan ada penetapan caleg, penetapan presiden. Nah, itu tahapan terakhirnya di situ. Makanya kita harus setelah 14 tetap harus berupaya untuk menyukseskan situasi kondusif yang aman, jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Terus beberapa tahapan tadi, Bu, apakah ada yang sudah tercapai ya dalam sampai dengan hari ini? Ini sudah tanggal 28, sudah 1 minggu ya pelaksanaan kampanye ini. Kira-kira kondisi Surabaya ini seperti apa? Yang dihimbau kemarin sudah. Kalau untuk kondisi Surabaya pada masa kampanye ini sampai dengan hari ini masih dalam kondisi landai, dan kami berharap kondisi ini tetap terjaga terus sampai dengan pelaksanaan hari H pemilu dan sampai dengan selesainya tahapan pemilu. Masyarakat Kota Surabaya ini adalah masyarakat heterogen, dan masyarakat Surabaya ini adalah masyarakat yang terbuka, sehingga kami berharap masyarakat bisa saling menghormati, saling menghargai meskipun beda pendapatnya. Berbeda itu adalah hal yang biasa, tetapi situasi, kondisi harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan tentunya antara satu dengan yang lain, supaya suasananya kota ini tetap adem ayem. Itu harapan kami. Terus dari proses sampai dengan ini, apakah ada komunikasi, koordinasi, atau mungkin semacam komplain ya yang disampaikan oleh peserta pemilu ini kepada khususnya ke yang berhubungan dengan Bakes Bang? Kalau KPU lah, khususnya yang berhubungan dengan Bakes Bangpol. Kalau komplain dari peserta pemilu sampai dengan hari ini tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti pemerintah kota yang difasilitasi oleh pemerintah kota ini sangat diterima ya oleh teman-teman peserta pemilu. Kami berharap demikian, karena sampai dengan hari ini masih aman-aman saja begitu, Pak. Oke. Yang berikutnya, Bu, tadi ada beberapa kegiatan. Terus salah satu yang saat ini menjadi isu yang perlu kita bahas di sini adalah terkait dengan netralitas ASN. Nah, ini sejauh mana, Bu, pemerintah kota utamanya Bakes Bang ini terkait dengan netralitas ASN yang banyak disoroti oleh beberapa media dan masyarakat? Terkait dengan netralitas ASN,
berkaitan dengan pelaksanaannya sudah diterbitkan surat edaran, baik itu di tingkat provinsi yang kemudian ditindaklanjuti oleh surat edaran Sekda di lingkungan pemerintah Kota Surabaya, sehingga kami berharap bahwa ASN benar-benar mematuhi ketentuan tentang netralitas ASN ini. Tujuannya adalah supaya pelayanan kepada masyarakat ini tetap optimal meskipun kita dalam kondisi menyambut Pesta Demokrasi 2024, dan instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Inspektorat melakukan monitoring dan pengawasan. Di samping itu juga masing-masing kepala perangkat daerah juga melakukan pengawasan melekat kepada jajarannya berkaitan dengan pelaksanaan netralitas ASN. Oke, jadi pemerintah kota sudah mengantisipasi dengan membuat surat edaran kepada seluruh perangkat daerah untuk tidak berpihak di dalam rangka proses penyelenggaraan pemilu ini. Tapi pengertian tidak berpihak ini bukan berarti kemudian tidak melaksanakan haknya. Haknya tetap harus dilaksanakan, tetapi tetap dalam kondisi netral. Oke. Sekarang terkait dengan netralitas ini, Bu, apakah boleh lokasi-lokasi seperti sekolah, seperti kantor-kantor itu dipasangi baliho-baliho kampanye daripada partai politik atau capres, itu boleh atau enggak? Apakah itu masuk netralitas atau tidak, Bu? Baik, terkait dengan aturan kampanye sudah diterbitkan aturan dari KPU RI. Antara lain di dalamnya itu adalah bahwa alat peraga kampanye atau pelaksanaan kampanye itu tidak diizinkan di tempat ibadah, kemudian di sekolah, kemudian di kantor pemerintah itu tidak diizinkan. Kemudian terkait dengan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, lokasi titik-titiknya itu di mana, itu juga sudah ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya, sehingga di mana alat peraga kampanye itu boleh dipasang itu harus berpedoman pada keputusan KPU Kota Surabaya. Oke, jadi teman-teman disampaikan bahwa alat peraga kampanye tidak boleh ditempatkan di sekolah, di tempat ibadah, terus di perkantoran itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada itu tidak boleh sampai lepas, harus melaporkan kepada Panwascam atau Bawaslu ya. Jangan sampai lepas, nanti orangnya nggak terima, akhirnya terjadi bentrok hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus politik itu harus dengan santun, sehingga artinya ya jangan sewenang-wenang, tapi tetap harus melalui mekanisme. Terus yang berikutnya, Bu, di dalam rangka upaya partisipasi pelaksanaan pemilu, apakah ASN ya atau pegawai negeri sipil atau kita juga di pemerintah kota ya ada tenaga kontrak, boleh nggak mereka berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemilu sebagai penyelenggara pemilihan pemilu, misalnya di KPPS atau di Panwas atau seperti apa, gimana, Bu? Jadi kalau terkait dengan partisipasi, pembentukan badan ad hoc ini kan, pembentukan badan ad hoc kelompok pemungutan suara itu memang diharapkan partisipasi warga masyarakat. KPU akan melaksanakan seleksi, kemungkinan akan dimulai di tanggal 11 Desember 2023 sehingga sampai dengan tanggal 24 kalau saya tidak salah, Pak, sehingga diharapkan warga masyarakat ini mendaftar jika memang berminat untuk menjadi kelompok pemungutan suara di TPS-TPS itu, karena jumlah TPS di Kota Surabaya itu 8.167 TPS. Masing-masing TPS itu butuh 7 orang. Dan diharapkan yang menjadi KPPS ini adalah usianya tidak lebih dari 55 tahun. Sehingga diharapkan semua warga masyarakat bisa berperan aktif dalam mengikuti seleksi, tapi nanti ini melalui tahap seleksi yang dilaksanakan oleh KPU. Salah satu syaratnya itu adalah sehat jasmani dan rohani, itu salah satu syaratnya. Kemudian usianya tidak lebih dari 55 tahun. Jadi mereka boleh, Bu, ya? Boleh. Tenaga kontrak, boleh. PNS, guru misalnya, boleh. Jadi KPPS boleh. Itu boleh ya? Boleh. Jadi ini ada telepon masuk ya? Coba dicek di KPPS
Terus apa Bu? Petugas keamanan itu juga boleh ya? Boleh. Nah, termasuk saya boleh berarti Bu ya? Usianya Pak, berapa Oh iya, usia usianya? 55 Kalau nggak usianya boleh. sudah lebih Usia 55 nggak nggak boleh. boleh. Iya. Harus di bawah 50 tahun ya. Di bawah 55. 50 Ya. bawah 55. Saya lebih sedikit ya sebenarnya. Kalau meskipun belum 55 tapi badannya nggak sehat juga nggak boleh Pak. Oh berarti harus dicek kesehatan sama anu ya? Karena salah Sama- satu sama syaratnya tim. nanti melampirkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan. Pemerintah atau swasta? Boleh pemerintah, boleh swasta. Oh gitu ya. Jadi ini ada telepon masuk, Bu Yayu. Halo? Halo, Iya. Dari siapa Mas? Dari siapa? Bapak? ya Pak, perkenalkan nama saya Fauzi Pak. Saya mau bertanya, apakah Fau- Kes Bangpol Kota Surabaya memiliki forum untuk melakukan tanya jawab Pak? Forum untuk tanya jawab ya? Oke, itu Mas ya? Ya, betul, Pak. Oke, terima kasih. Bu Yayu bisa dijawab apakah Bakas Bangpol mempunyai forum untuk melakukan tanya jawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini adalah organisasi perangkat daerah yang terbuka sehingga setiap warga masyarakat yang ingin berkonsultasi boleh datang ke Bakas Bangpol. Tapi kalau untuk waktu tertentu misalnya bisa disampaikan melalui sambat warga yang dilaksanakan setiap hari Jumat jam 1 sampai dengan jam 2 di kantor Bakas Bangpol. Atau mungkin bisa melalui aplikasi Wargaku juga bisa disampaikan berkaitan dengan pertanyaan atau masukan yang disampaikan dari warga masyarakat kepada Bakas Bangpol. Jadi ada forum sambat warga setiap hari Jumat online. Nah, warga masyarakat Pak Fauzi tadi bisa melalui mekanisme itu atau mungkin bisa datang ke Bakas Bangpol Bu ya untuk menanyakan mungkin yang perlu dikomunikasikan yang berhubungan dengan kesatuan bangsa politik utamanya di wilayah Kota Surabaya. Sekarang kembali ke tadi Bu terkait dengan penyelenggara pemilu tadi. Nah kira-kira apakah pemerintah Kota Surabaya juga sudah menyiapkan tim medis untuk mengantisipasi yang sangat luar biasa pekerjaan teman-teman KPPS nanti pada pelaksanaan pemilu karena harus melakukan memfasilitasi pemilihan DPD, DPR 1, 2, 3, DPR pusat, DPR provinsi, DPR kota, sama presiden. Jadi 5 surat suara ini saya kira pengalaman 5 tahun yang lalu ini tentunya menjadi pelajaran teman-teman penyelenggara utamanya Bakas Bangpol. Kira-kira apakah sudah disiapkan untuk tim medis, rujukannya kemana dan lain sebagainya itu Bu? Terima kasih. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan sudah menyampaikan terkait dengan kebutuhan tenaga medis yang memantau petugas-petugas di TPS sehingga nanti pelaksanaannya ini melalui puskesmas setempat. Oh puskesmas tempat ya. Kemarin KPU menyampaikan harapannya ada petugas mobile yang ditugaskan untuk keliling pada jam-jam tertentu, utamanya pada saat pembukaan pelaksanaan pemilihan itu pada jam biasanya kan jam 7 ya Pak, jam 7. Kemudian saat menjelang penghitungan karena ya menurut emang seru-serunya itu pada waktu penghitungan di atas jam 1 itu. Kalau jam 7 itu kan masih bahagia menerima orang datang nyoblos. Saya begitu buka kotak waktu karena jam menurut 1 ini informasi KPU itu biasanya stresnya itu munculnya menjelang penghitungan itu. Mumet-mumetnya di situ karena harus ada form yang harus diisi itu kan ya. Jadi pemerintah kota sudah siaga ya melalui Dinkes untuk menyiapkan tenaga medisnya itu. Tapi harapan kita tidak terjadi karena KPPS-nya adalah usianya di bawah 50 ke bawah. Syukur-syukur 30-an itu ya. Anak-anak muda itu pemilih pemula bisa Bu ya jadi anggota KPPS Bu ya. 17 sampai 55. 17. Oh ya. Ini ada telepon masuk lagi. Assalamualaikum. Dari mana? Ya. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Iya. Mohon izin perkenalkan saya Jelena. Lena. Saya ingin bertanya Bapak. Mbak Lena ya. Gimana Mbak? Ada yang perlu ditanyakan? Jadi kalau di
Bakes Bangpol itu sebetulnya untuk mahasiswa itu membuka lowongan magang tidak Pak? Kalau misalnya memang iya, saya berminat Bapak. Nah, untuk persyaratannya apa saja dan tahapan seleksinya seperti apa Bapak? Terima kasih. Nggih, terima kasih Mbak Lena. Bu Yayu tadi. Terima kasih Bapak. Nggih. Apakah di Bakes Bangpol membuka kesempatan untuk magang? Terus persyaratannya seperti apa? Ini nampaknya banyak yang berminat ini terkait dengan pelaksanaan politik ini ya. Baik, nampaknya sesi ini kemudian menarik mahasiswa untuk terlibat langsung di Bakes Bangpol. Nah, terkait dengan hal ini, Bakes Bangpol membuka peluang atau kesempatan bagi mahasiswa yang ingin magang di Bakes Bangpol. Saat ini pun ada mahasiswa yang magang di Bakes Bangpol, kebetulan dari jurusan hukum dan politik di UNESA. Dan banyak lagi mahasiswa yang sudah melakukan kegiatan magang di Bakes Bangpol. Meskipun memang tempatnya terbatas, jadi tidak bisa banyak memang Pak. Kemudian bagaimana caranya? Caranya ini bisa melalui permohonan, memasukkan permohonan secara online melalui aplikasi sswalfa.surabaya.go.id sehingga nanti bisa diproses rekomendasinya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, karena semua pelayanan nanti bisa dilayani melalui DPMPTSP. Syaratnya antara lain adalah proposal magang, kemudian surat keterangan dari masing-masing perguruan tinggi, dan untuk proposal ini antara lain isinya adalah berapa orang yang akan magang, kemudian waktu magangnya itu kapan sampai dengan kapan, kemudian juga apa yang objeknya yang akan dipelajari dari Bakes Bangpol. Itu antara lain Pak. Tapi pada prinsipnya Bakes Bangpol terbuka untuk kegiatan mahasiswa magang. Baik itu SMK juga ada Pak di Bakes Bangpol. Oh, SMK ya, juga ada, bisa ya? Ada. Jadi Mbak Lena, Bakes Bangpol membuka kesempatan untuk magang. Nah, tentunya bisa melalui aplikasi SSW Alpha. Di situ ada aplikasi untuk magang di Bakes Bangpol. Dan tadi ada beberapa persyaratan, dan SMK atau mahasiswa bisa melakukan magang di Bakes Bangpol Kota Surabaya. Oke. Terima kasih atas atensinya pada forum ini kepada warga Kota Surabaya atau warga Madu TV Nusantara yang telah bertanya. Mungkin ada lagi, monggo nanti ya yang bisa mendengarkan ini. Nah, kami kembali lagi terkait dengan tadi Bu, memang pengalaman tahun yang lalu pelaksanaan pemilu yang terpadu atau serentak itu sangat luar biasa, sehingga prosesnya menjadi berita yang sangat luar biasa. Nah, tentunya pengalaman-pengalaman itu saat ini pemerintah kota jadi sudah menyiapkan dari petugasnya di bawah 50 tahun, 17 sampai 50 tahun, terus tenaga tim medis, puskesmas juga disiapkan nanti di seluruh kecamatan. Kecamatan itu ada yang lebih dari 1 atau 2 puskesmas itu nanti semuanya disiapkan Bu ya? Ya. Jadi semua terlibat Pak. Semuanya terlibat ya. Karena di wilayah-wilayah seperti kecamatan-kecamatan yang besar itu tentunya kan jumlah TPS-nya juga besar. Dibandingkan dengan kecamatan yang jumlah kecil, tentunya dukungan tim kesehatan juga akan sangat tinggi. Terus di dalam rangka pelaksanaan pemilu nanti Bu, kalau ini udah kampanye ya, pelaksanaan pemilu nanti, apakah Bakes Bang itu juga akan monitor ke seluruh TPS terkait dengan pelaksanaan pemilu, khususnya ini yang berhubungan dengan petugas ya, itu seperti apa Bu? Terkait dengan monitoring pelaksanaan pemilu, Bakes Bangpol nanti akan melaksanakan monitor melalui kecamatan dan kelurahan masing-masing. Jadi nanti monitoring ini sifatnya berjenjang Pak, karena yang paling dekat dengan masyarakat tentunya teman-teman yang di kelurahan, sehingga nanti laporannya bisa kita dapatkan secara cepat, secara berjenjang. Kelurahan juga mengikuti, kecamatan juga mengikuti, dan akhirnya di level kota itu nanti di Bakes Bangpol. Dan pada saat pemilu nanti kita juga akan melakukan monitoring, juga meminta bantuan kepada baik itu Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian rekan-rekan deteksi dini, petugas deteksi dini yang ada di masing-masing kecamatan. Harapannya pelaksanaan pemilu di Kota Surabaya ini bisa berjalan dengan aman dan tertib. Nah, tujuan kita memang penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan tertib ya. Nah, sampai dengan tahapan ini,
apakah ada MONEF, ya, monitoring dan evaluasi secara bertahap, setidaknya 1 bulan sekali yang dilakukan oleh teman-teman Bakes Bangpol? Kan Bakes Bangpol ini masuk Des Pilkada, Des Pemilu juga Bu ya? Des Pemilu Kada, Des Pilkada. Untuk pemilu langsung ditangani oleh Gakumdu yang di Bawaslu. Ya. Oh, bukan Bakes Bang ya? Enggak. Oke. Nah, ini kira-kira dalam MONEF yang sudah dilakukan bersama dengan penyelenggara pemilu seperti apa nih Bu? Setiap bulan memang Badan Kesatuan Bangsa ini bersama dengan tim terpadu penyelesaian konflik sosial yang di dalamnya ini ada KPU itu melaksanakan monitoring berkaitan dengan atau Kominda itu dulu ya? Kominda iya, kalau Kominda ini sekarang kan menjadi tim kewaspadaan dini yang anggotanya terdiri dari jajaran TNI, Polri dan jajaran intelijen lainnya. Ini juga melaksanakan monitoring dan pemantauan situasi dan kondisi Kota Surabaya setiap bulan. Harapannya juga bisa mengetahui secara dini isu-isu yang berkembang dari masyarakat ini seperti apa, kemudian pencegahannya seperti apa, dan antisipasinya supaya tidak menjadi konflik yang berkepanjangan, sehingga Kota Surabaya ini tetap terjaga situasinya dan kondisinya, masyarakat tetap merasa nyaman. Oke, Bu Yayu, ini kita waktunya tinggal sedikit ini ya. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana upaya Bakes Bangpol untuk menjaga integritas di dalam bertugas dan menyusun kebijakan khususnya di dalam penyelenggaraan pemilu ini, karena saat ini kan Bakes Bangpol yang sangat sekali dekat dengan penyelenggara pemilu, utama di dalam upaya untuk bagaimana pemilu ini berjalan dengan sukses dan aman gitu. Ya, terkait dengan integritas ini tentunya adalah berkaitan dengan kepatuhan, dan kepatuhan ini adalah berkaitan dengan bagaimana pemahaman kita terhadap aturan-aturan yang mendasari dalam pelaksanaan pemilu, sehingga dalam memahami peraturan-peraturan ini nantinya masing-masing pihak akan sadar berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Jika ini melanggar, maka tentunya akan berbuah sanksi. Dan dari pemahaman aturan inilah nantinya kami berharap masing-masing pihak muncul integritasnya dalam rangka untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 yang jujur, adil. Itu yang kami harapkan dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya bagi lingkungan Bakes Bangpol Kota Surabaya. Oke, teman-teman sekalian, jadi tadi di season kedua ini Bu Yayu sudah menjelaskan. Yang pertama adalah bahwa proses penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini Bakes Bangpol bersama dengan Bawaslu, bersama dengan KPU, bersama dengan TNI dan Polri sesuai dengan fungsinya masing-masing sudah siap untuk menjaga supaya pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan aman, tentram, dan sukses. Nah, tentunya pelaksanaan pemilu ini bukan titik akhirnya di tanggal 14 Februari, tapi sampai dengan penetapan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan oleh Bu Yayu bahwa pelaksanaan pemilu ini ASN sama dengan tenaga kontrak di pemerintah kota bisa menjadi penyelenggara pemilu, utamanya di KPPS, ya, bisa, yang akan dilaksanakan seleksi nanti tanggal 23 Desember. Dan yang ketiga, pemerintah kota juga sudah menyiapkan tim medis. Mungkin ada closing statement Bu terkait dengan ini untuk sesi kedua ini. Baik, terima kasih Pak Edi. Closing statement kami adalah ada 5 tips terkait dengan menjadi pemilih yang cerdas. Yang pertama itu adalah pahami terkait dengan syarat-syarat kita, hak pilih kita. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa kita terdaftar sebagai dalam daftar pemilih tetap. Kemudian ikuti informasi-informasi resmi berkaitan dengan pemilu. Kemudian kenali rekam jejak
para calon yang akan kita pilih di dalam pemilu. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah semua masyarakat jangan golput. Mudah-mudahan pemilu tahun 2024 bisa terlaksana, sukses, jujur, adil, aman untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Terima kasih. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Yayu, bincang-bincang kita di acara Sedep malam hari ini. Dan sangat luar biasa, mulai season pertama dan season kedua kita bincang-bincang terkait dengan masalah kependudukan yang hubungannya dengan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, karena waktu kita ini sudah habis, sebelum saya tutup episode ini, mungkin masing-masing warga atau siapapun yang melihat episode ini yang ingin memberikan pesan, silahkan untuk Sobat Swarga Loka dan Madu TV yang sedang menonton tayangan ini bisa menyampaikan pada forum ini. Dan kami selaku host menyampaikan terima kasih kepada Bu Yayu selaku Kepala Bakes Bangpol yang telah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa dan pengetahuan dan mengedukasi kita semua, terutamanya terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan wacana dan khasanah pengetahuan kita dan kesiapan kita di dalam rangka menghadapi pelaksanaan pemilu serentak 2024. Saya selaku host mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan akhirul kata terima kasih. Mangan intip neng prapatan, minumane es dicampur ketan, ayo tertib kependudukan kanggo sukses pemilu 2024 ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.